Ya mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah. Siap-siap. Supaya segera ditemukan. Ya. Doa dan harapan masih terus dipanjatkan keluarga Deden Maulana, salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinyatakan hilang kontak pada Sabtu lalu. Suasana haru pun masih menyelimuti kediaman. Menurut ayah Deden Maulana, ia telah menerima kabar bahwa pesawat ATR 42500 telah ditemukan. Namun, belum ada kabar soal keberadaan anaknya yang jadi salah satu penumpang pesawat. Pihak keluarga pun mengaku telah menyiapkan perwakilan keluarga, yakni istri Deden dan juga adik ipar, untuk berangkat ke Makassar. Informasi yang didapat apa? Ya katanya baru pesawatnya. Baru ditemukan Baru ditemukan pesawatnya. Istrinya, terus adiknya sama suaminya. 3 orang berarti Pak ya? Ya tadinya mau sama ibunya, cuman nggak boleh, takut nggak tahan. Jadi terpukul Pak ya? Iya. Kabar ini. Ya. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sakti Wahyu Trenggono mengaku sedih atas musibah yang menimpa 3 pegawai kementeriannya saat sedang bertugas dan berada di dalam pesawat tersebut. Pegawai saya sekarang itu korban dalam pesawat itu masih terbayang, jadi saya lihat tadi dari tempatnya Deden, saya ketemu istrinya, saya ketemu anaknya, sekarang saya begitu yoga, ketemu istrinya, anaknya dan keluarganya, ya. Jadi ya perasaan saya sih terus terang campur aduk. Dalam pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan, ada 3 pegawai KKP yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang diketahui sedang bertugas sebagai tim air surveillance. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan juga Yoga Naufal. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan pencarian pesawat ATR 42500, kita bergabung dengan Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan. Pak Sultan, selamat petang, dengan Cindy di studio, Pak. Iya. Oke, Pak, hingga sore hari ini sudah ada temuan barukah Pak yang dikumpulkan oleh tim SAR gabungan? Nama di mana Rani? Namanya? Ada di Ya, untuk 1425 tadi kami terima info dari tim SAR, yaitu Polo Regu 1. Telah menemukan 1 korban, diduga salah satu kru atau penumpang dari ATR 400 ini. Ditemukan sekitar 200 meter dari puncak, kedalaman 200 meter dari puncak. Dan tadi kita sudah mencoba untuk melakukan evakuasi secara jetrik untuk penarikan dari atas, namun kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan penarikan. Tadi sudah beberapa kali dicoba untuk bisa membahayakan. Maka dari itu kami mengambil opsi kedua dalam untuk proses evakuasi. 10 tim SAR gabungan saat ini sudah masih berada di bawah dan masih mencari opsi tempat untuk dilakukan evakuasi besok pagi dengan menggunakan karakal. Kalau memang besok cuaca tidak memungkinkan untuk menurunkan hoist, kita akan mencoba untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan teman-teman Manggalakmi untuk memberikan untuk mencari jalur yang terdekat dan termudah untuk melakukan evakuasi.
Pak Sultan, kami bisa lihat di video yang kami terima, jalurnya ekstrim, kemudian berkabut juga itu ada di lereng ya Pak. Dengan jalur dan medan yang seperti itu, sebenarnya kalau misalnya memang harus menggunakan jalur darat, opsi 2 tadi diambil, berapa jarak yang harus ditempuh oleh tim SAR gabungan untuk mengevakuasi dari titik ditemukan sampai ke posko terdekat Pak? Kalau kita melihat dari jarak itu butuh sekitar 4 jam untuk melakukan evakuasi ke tempat yang terdekat. Oke, dan artinya menunggu cuaca besok kalau memang sampai tidak bisa memang dievakuasi menggunakan jalur udara, sudah pasti hanya bisa dilakukan lewat jalur yang harus ditempuh 4 jam itu ya Pak? Iya. Oke. Mungkin seperti itu. Oke, kalau untuk pencarian penumpang lain maupun juga badan pesawat, penyisirannya akan dilakukan seperti apa Pak? Ya, untuk mudah-mudahan besok mendukung. Nah, tadi kami akan nanti malam kami melakukan briefing dan di sini juga ada Pak Danrem untuk kita akan membagi seru untuk besok dengan beberapa metode pencarian. Intinya kita akan melakukan SAR, penyisiran dengan radius sampai berapa jauh nanti dari titik yang kita temukan badan pesawat tersebut. Pak, tadi kami juga sempat melihat hujan sempat turun, tampaknya juga masih ya Pak sampai sekarang. Berarti untuk proses pencarian masih dilakukan di sore hari ini atau diberhentikan sementara Pak? Iya, untuk tim puncak yang tadi 27 orang yang di puncak, saat ini kita sudah menarik di pos 9 karena melihat dari kondisi cuaca di puncak itu angin sampai 30 sampai 35 knot. Begitu dengan kabut yang tebal. Artinya akan dilanjutkan besok atau ketika cuaca sudah mulai kembali memungkinkan akan dilakukan lagi Pak malam hari ini? Ya, nanti kami melihat kondisi baru kita bisa memastikan seperti apa. Untuk area penyisiran kan akan dilakukan dalam radius tadi 3-5 km ya Pak kurang lebih. Koordinasi dengan TNI, Polri, dan Pemda juga seperti apa Pak untuk mempercepat prosesnya? Ya, pada intinya kita akan melakukan untuk mempercepat ditemukannya korban, tetapi sudah ada tanda-tanda satu korban yang itu bisa jadi acuan kami dalam pelaksanaan operasi ini. Tadi pada waktu kami menemukan, kami belum bisa terlalu bergerak karena spek yang di lokasi memang sempit dan terlalu tebal untuk hutan-hutan di sana. Berarti masih ada berapa tim lagi Pak atau personil lagi Pak yang masih berada di puncak saat ini? Untuk di puncak nihil, sekarang dia berada di pos 9. Oke, kalau untuk korban yang ditemukan tadi posisinya masih di mana Pak? Masih di lereng bukit, di lereng tebing itu Bapak. Oke, yang menjadi kendala Pak dalam pencarian hari ini apa saja Pak? Ya, kendala sebenarnya masalah cuaca Pak. Cuaca yang sampai saat ini juga masih hujan. Makanya kami tarik semua teman-teman untuk cari tempat yang aman. Oke. Pak, untuk kan tadi juga Bapak sempat menyebutkan besok kemungkinan akan menunggu cuaca cerah dulu, kemudian dievakuasi menggunakan helikopter. Kalau tidak menggunakan rute sesuai dengan rekomendasi warga sekitar, apakah ada kemungkinan rute lain Pak atau skenario lain yang bisa digunakan besok? Ya, tadi kami sudah mencoba untuk memplot di peta, cuma ada tadi warga mengatakan bahwa ini ada jalur bisa menuju ke sini. Kalau kita melihat dari peta memang semuanya itu tertutup semua. Tetapi dengan keterangan warga bahwa ada jalur yang bisa kita tembus di sini. Cuma kalau malam hari tidak efektif juga, membahayakan juga untuk teman-teman. Oke, Pak, dengan sudah ditemukannya satu korban Pak, apakah tim SAR yang ada di puncak juga sudah mulai bisa memetakan kemungkinan posisi penumpang lain ada di mana Pak?
Ya, insya Allah nanti kami melakukan briefing bersama teman-teman Sirna Gabungan dalam untuk perencanaan rencana operasi besok. Oke, Pak mungkin juga koordinasi dengan BMKG kalau untuk besok prediksi cuacanya ketika melakukan Nanti evakuasi seperti apa? Nanti kami juga akan berkoordinasi dengan BMKG masalah cuaca. Oke, berarti untuk besok rencananya tim SAR gabungan akan seperti apa saja Pak untuk pencarian? Ya, untuk pencarian esok hari kami akan tetap berfokus dulu di tempat penemuan badan pesawat dengan radius 5 kilo. Itu pun dari itu karena ditemukan selain serpihan ada juga di bagian selatan, kami juga akan melakukan penyisiran karena di sini sekitar 476 potensi yang terlibat, nanti kita akan bagi. Kalau untuk puing pesawat Pak yang sudah ditemukan sejauh ini apakah sudah ada temuan bagian pesawat yang besar juga Pak sore hari ini? Kenapa Bu? Sudah ada tambahan temuan puing pesawat lagi Pak untuk sore hari ini? Ya, temuan coba pasti untuk penemuan-penemuan ada beberapa serpihan ditemukan. Kalau dari titik badan pesawat ditemukan, kemudian dengan jarak korban pertama yang juga sudah ditemukan, ini jaraknya sebenarnya seberapa jauh Pak? Ya, sekitar 200 meter Bu, turun ke bawah. Oke, artinya untuk penyisiran pencarian penumpang lain rencananya akan difokuskan dari titik itu dulu ya Pak, untuk radius 5 km atau seperti apa besok? Siap, mungkin seperti itu Bu. Oke, kalau gitu Pak, untuk besok rencananya akan dimulai pada pukul berapa? Kami merencanakan di pukul 5 subuh. Oke, dan itu akan dimulai dengan briefing bersama seluruh potensi SAR juga ya Pak? Siap. Oke, untuk besok rencananya siapa lagi Pak yang akan turut membantu? Apakah kalau dari KNKT juga sudah mulai turun juga Pak? Iya, informasinya KNKT